adalah mengakui dengan lisan dan hati bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Ta'ala. Pengakuan ini mencakup dua hal penting, yaitu penafian la ilaha yang menolak segala bentuk sesembahan selain Allah, serta penetapan ilallah yang menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Akidah tauhid menjadi dasar agama Islam sebab amal ibadah tidak akan diterima di sisi Allah tanpa landasan akidah yang benar. Hal ini sejalan dengan tujuan penciptaan jin dan manusia, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Konsekuensi dari kalimat tauhid adalah dalam segala bentuk ibadah, baik yang lahir maupun batin. Karena itu, Allah menciptakan manusia agar hanya menyembah kepadanya dan menjauhi segala bentuk takut atau sesembahan selain Dia. Sejak dahulu para rasul diutus untuk menyampaikan dakwah tauhid, membimbing manusia agar mentauhidkan Allah semata. Bahkan di dalam alam kubur, pertanyaan pertama yang diajukan pun berkaitan dengan akidah, yakni siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Tauhid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan seluruh alam semesta yang bahkan diakui oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah yang menjadi inti dakwah para nabi dan sering mendapat pertentangan dari kaum musyrikin. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna tanpa menolak, mengubah, atau menyerupakan dengan makhluk. Hubungan antar ketiganya sangat erat, sebab pengakuan terhadap rububiyah Allah menuntut adanya penghambaan dalam uluhiyah, dan keduanya diperkuat dengan keyakinan akan asma dan sifatnya yang agung. Sebaliknya, syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun merupakan dosa besar yang dapat menghancurkan seluruh amal kebaikan. Karena itu, setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diterima. Iman pun bukan sekedar ucapan, melainkan harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Keutamaan tauhid sangatlah besar sebab ia merupakan kewajiban terbesar, ketaatan paling agung, serta jalan utama untuk memperoleh rahmat dan ampunan Allah. Adapun sumber ilmu dan akidah tauhid adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama yang dikuatkan oleh akal dan hak lurus serta fitrah yang selamat. Dengan memahami dan mengamalkan tauhid, seorang muslim akan mendapatkan pondasi kuat dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Syariat secara bahasa berarti jalan yang jelas. Dalam Islam, syariat adalah hukum Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Bukan hanya soal ibadah seperti sholat dan puasa, tetapi juga mencakup urusan ekonomi, sosial, politik, hingga budaya. Syariat berlaku untuk seluruh umat Islam kapanpun dan dimanapun berada. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menerapkan syariat Allah. Al-Quran memberikan banyak contoh yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan agar utang piutang ditulis dengan jelas sebagai bentuk keadilan. Surat Al-Imran ayat 14 mengingatkan bahwa harta adalah sesuatu yang dicintai manusia sehingga harus dikelola dengan baik. Surat Al-Maidah ayat 2 menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam permusuhan. Dalam surat Luqman ayat 34, Allah mengingatkan bahwa hanya Dia yang mengetahui rezeki dan masa depan, sehingga manusia tetap harus mengelola harta dengan bijak. Dan dalam surat Yusuf ayat 47-49, kita belajar dari Nabi Yusuf tentang strategi menghadapi krisis dengan menyimpan hasil panen untuk masa sulit. Rasulullah juga bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya, syariat bukan hanya kewajiban penguasa, melainkan juga tanggung jawab setiap individu muslim, termasuk dalam lingkup keluarga. Tujuan syariat adalah untuk membawa rahmat bagi seluruh manusia. Syariat menjaga 5 hal pokok dalam hidup,
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan syariat, kehidupan menjadi lebih teratur, adil, dan terhindar dari kerusakan. Kesimpulannya, syariat Islam adalah aturan Allah yang bersifat universal dan wajib dijalankan secara menyeluruh. Tujuannya tidaklah untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menjalankan syariat bukan sekedar pilihan, tetapi kewajiban setiap muslim. Islam adalah panduan hidup yang komprehensif, bukan sekedar seperangkat aturan. Secara harfiah, fikih berarti pemahaman yang merujuk pada pemahaman mendalam tentang hukum-hukum syariat yang mengatur setiap aspek kehidupan seorang muslim. Secara istilah dalam agama Islam, fikih adalah ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf atau orang yang sudah balik atau berakal dan terkena kewajiban hukum. Keistimewaan fikih. Fikih memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam karena tidak hanya mengatur ibadah ritual seperti sholat, puasa, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Fikih membantu umat Islam memahami bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar sekaligus mengatur hubungan dengan sesama manusia. Ada hubungan erat antara iman dan fikih. Orang yang beriman akan melaksanakan hukum Allah sebagai bukti kenyataannya. Jadi fikih tidak berdiri sendiri tapi menjadi wujud nyata dari keimanan. Dengan adanya fikih, kehidupan seorang muslim menjadi lebih terarah mulai dari urusan pribadi, keluarga, ekonomi, sosial hingga kenegaraan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih. Fikih membahas hukum syariat yang sangat luas. Para ulama membagi ke dalam beberapa bidang utama yaitu fikih ibadah, mengatur tata cara beribadah kepada Allah, misalnya bersuci, sholat, zakat, puasa, dan haji. Aturan bersifat tetap dan tidak berubah karena berhubungan langsung dengan perintah ibadah kepada Allah. Selanjutnya yaitu fikih ahwal syakhsiyah atau hukum keluarga, mengatur hubungan dalam keluarga seperti pernikahan, talak, nafkah, warisan, wasiat, dan hak anak, bertujuan untuk menjaga keturunan dan keharmonisan keluarga. Yaitu fikih siasah syariah atau politik Islam, mengatur urusan kepemimpinan dan pemerintah, menjalankan hak dan kewajiban penguasa serta kewajiban rakyat terhadap pemimpin. Selanjutnya yaitu fikih uqubat atau hukum pidana Islam, mengatur hukuman untuk tindak kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perzinahan, atau perampokan. Tujuannya bukan sekedar menghukum, akan tetapi juga mencegah kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada fikih asyar atau hubungan internasional, membahas aturan perang, perdamaian, diplomasi, dan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya ada fikih akhlak, yaitu menjelaskan tentang akhlak terpuji seperti jujur, amanah, sabar, tolong menolong, dan akhlak tercela seperti dusta, iri, dengki, dan sombong. Menjadi panduan agar seorang muslim memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Fikih ibadah bersifat tetap, sementara fikih muamalah lebih fleksibel. Fikih muamalah bisa menyesuaikan perkembangan zaman seperti munculnya sistem perbankan syariah, jual beli online, hingga vintage syariah, selama tetap sesuai dengan prinsip dasar syariah. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber fikih. Hukum fikih tidak dibuat oleh manusia, melainkan digali dari sumber syariat, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yaitu kitab suci yang berisi hukum dasar Islam. Yang kedua ada As-Sunnah atau hadis, yaitu ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ijma, kesepakatan para ulama mujtahid tentang suatu hukum setelah wafatnya Nabi. Yang keempat ada qiyas, yaitu penetapan hukum suatu masalah baru dengan cara menyamakan sebabnya dengan hukum yang sudah ada. Dengan keempat sumber ini, hukum Islam dapat menjawab beberapa personal yang muncul di masyarakat dari masa ke masa.
Selanjutnya ada fikih muamalah. Fikih muamalah memiliki pembahasan yang sangat luas karena menyangkut kehidupan manusia sehari-hari. Muamalah adalah aturan syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip dasar semua bentuk muamalah pada dasarnya boleh, kecuali jika ada dalil yang jelas melarangnya. Larangan transaksi yang mengandung unsur riba, qoror, penipuan, judi, dan merugikan orang lain. Ada dua bentuk hukum muamalah. Hukum yang langsung ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya hukum waris, hukum nikah, hukum riba, larangan zina. Hukum yang ditetapkan melalui ijtihad ulama, misalnya aturan jual beli di supermarket, transaksi online, perbankan syariah, hingga investasi modern. Dengan sifatnya yang fleksibel, fikih muamalah selalu relevan sepanjang zaman. Inilah yang membuat Islam bisa mengatur kehidupan modern tanpa kehilangan prinsip syariahnya. Jadi, dapat disimpulkan fikih adalah ilmu penting dalam Islam yang membimbing manusia agar hidup sesuai syariat Allah. Ia mengatur segala aspek kehidupan mulai dari ibadah, keluarga, transaksi ekonomi, hukum pidana, politik, hubungan internasional, hingga akhlak. Hukum fikih bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalam hal ibadah, hukumnya tetap dan tidak berubah, sedangkan dalam muamalah lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Fikih muamalah memberi ruang inovasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, yaitu keadilan, kejujuran, transparansi, suka sama suka, dan tidak merugikan. Karena itu, fikih menjadi pedoman lengkap bagi umat Islam dalam beribadah kepada Allah sekaligus berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, di era modern saat ini, fikih muamalah dapat dicontohkan dengan transaksi jual beli online yaitu e-commerce dan atau marketplace, seperti transaksi di Shopee, Tokopedia, Lazada, atau Bukalapak. Jadi, dalam Islam, jual beli online itu boleh selama memenuhi syarat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sejarah awal perbankan di dua tempat yang keren. Yaitu Persia dan Mesopotamia. Yang pertama, perbankan di Persia. Jadi, Persia bukanlah tempat lahir peradaban pertama, tetapi mulainya berkembang sekitar 1500 sebelum Masehi di dataran tinggi Iran. Yang terkenal itu si Archaemenes. Dia bikin dinasti Achaemenid dan membangun kota besar namanya Persepolis. Setelah Persia mengalahkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi, perdagangan mereka makin maju. Pedagang Persia kemudian mengambil ilmu perbankan dari Babilonia dengan jalur darat dan laut untuk mengantar barang dari India ke Persia. Di zaman Parthia dan Sasania, mereka sudah memakai uang kertas dan koin yang standar. Raja Darius Agung membuat standar ukuran dari koin emas mulai 516 sebelum Masehi agar perdagangannya makin gampang dan jelas. Setelah itu mulailah ada bank-bank kecil seperti Bank Keluarga Iqbi dan Marjasu yang melayani pinjaman pegadaian sampai urus air buat petani. Nah, yang kedua, perbankan di Mesopotamia. Pada masa ini, orang mulai punya bank sejak 3400 sebelum Masehi. Kuil suci menjadi tempat aman untuk simpan biji-bijian dan barang berharga yang lainnya. Untuk cara kerjanya pada masa ini, yaitu dengan pinjaman. Misalnya nih, ada petani yang pinjam perak untuk beli wijen, nanti dia akan bayar pas panen sesuai harga wijen waktu itu. Kwitansi pinjaman ini bisa dipindah tangankan ke orang lain kayak surat hutang. Dalam masa ini, raja-raja juga jadi bankir besar dengan memberikan pinjaman dengan bunga. Dan apabila tidak mampu membayar, maka keluarganya bisa menjadi budak. Terus, Raja Hammurabi juga membuat aturan supaya tidak ada yang dirugikan dalam urusan keuangan ini. Setelah Persia kuasai Mesopotamia sekitar 539 sebelum Masehi, suku bunga menjadi naik 40% dan itu menjadi aturan umum pada waktu itu. Jadi, dari Persia dan Mesopotamia inilah perbankan mulai berkembang dari tempat simpan aman sampai dengan aturan yang bikin sistemnya menjadi lebih rapi. Asal mula keuangan Islam dimulai sejak awal Islam pada 1400 tahun yang lalu. Buku sejarah yang ditulis pada tahun-tahun awal tersebut, Islam menunjukkan bahwa abad ke-1 dalam Islam, yaitu 600 Masehi, terdapat bentuk aktivitas perbankan yang mirip dengan bank transaksi modern. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Juga terdapat lembaga keuangan dan juga lembaga yang mengurusi kepentingan masyarakat, yaitu yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal merupakan acuan dari perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat simpanan dan penyaluran harta. Selain itu, cek sudah digunakan sejak perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman. Bahkan dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Juga pemberian modal kerja berbasis bagi hasil seperti mudharabah, muzaraah, dan musaqat yang telah dikenal sejak awal di antara kaum muhajirin dan ansor. Pada masa Rasulullah SAW terdapat 3 pos dalam sistem pemerintahannya. Yang pertama yaitu sumber pendapatan dari kaum muslimin, yang kedua dari non-muslim, dan yang ketiga dari hal-hal yang disahkan secara syariah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal berfungsi sebagai alat distribusi kesejahteraan di antara para sahabat yang berupa pendapatan dan pengeluaran guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Pada masa Bani Abbasiyah telah terjadi praktik perbankan syariah yang terdiri dari deposit, menyalurkan dan mentransfer uang. Ketika praktik tersebut dilakukan oleh individu yang mempunyai keahlian khusus dalam praktik bank tersebut, yang disebut sebagai nakid, saraf, dan zihbis. Materi selanjutnya yaitu praktik perbankan di Eropa. Setelah turunnya kekhalifahan Islam pada abad ke-12, sistem ekonomi barat mulai masuk dan mempengaruhi negara-negara Islam, terutama melalui penjajahan. Pada abad ke-19, banyak negara Islam mulai mengadopsi sistem perbankan barat, seperti Mesir yang membuka bank konvensional pertamanya pada tahun 1856. Namun, sejarah perbankan jauh lebih tua, meski banyak ekonom yang menyebut Italia sebagai tempat lahirnya perbankan modern abad ke-12. Bukti sejarah menunjukkan bahwa praktik perbankan telah ada sejak zaman Babilonia, Sumeria, Mesir, Yunani, Romawi, hingga peradaban Islam. Dalam dunia Islam, sistem perbankan dijalankan oleh individu seperti jahabida atau sayarifah tanpa lembaga formal seperti bank modern. Namun dengan aktivitas yang sama seperti pinjam-meminjam, transfer uang, dan penjaminan sesuai syariah Islam tanpa bunga atau riba. Muslim enggan menggunakan bank berbasis bunga karena keyakinan agama. Dalam sejarah Islam, perdagangan internasional berkembang pesat sejak abad ke-7 Masehi, didukung oleh ajaran Islam yang menghargai pedagang yang jujur. Sejarah juga mendorong perdagangan dan perbankan. Di Eropa, sistem bunga berkembang pesat terutama setelah Raja Henry VIII melegalkan bunga pada tahun 1545, selama tidak berlipat ganda. Inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan Barat yang berbasis bunga. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu perkembangan praktik syariah di masa modern. Di Arab Saudi, perbankan syariah mengalami perminatan yang sangat kuat dari segmen korporasi dan retail. Pada tahun 2013, sebesar 54% dari semua perbankan di negara itu menggunakan praktik sistem syariah. Dan angka diperkirakan akan tumbuh sebesar 70% pada tahun 2019. Di Qatar, perbankan syariah diperkirakan menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar 5-20% dan 25%-nya itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, sektor perbankan syariah Kuwait menyumbang sebesar 54% dari pangsa pasar perbankan. Indonesia diperkirakan hanya 7% pada tahun 2020. Berikut ini disajikan perkembangan pendirian perbankan syariah di dunia dan Indonesia. Berdasarkan pada tabel di atas, nomor 2.3 di atas menunjukkan bahwa praktik perbankan pada sistem pembiayaan murabaha yang merupakan sistem akad pembiayaan kontemporer dan di masa sebelumnya tidak ada. Pembiayaan murabaha muncul sebagai akad kontemporer dalam praktik perbankan syariah modern di Indonesia dan kini mendominasi sebesar hampir 70% dan total pembiayaan. Dominasi ini terjadi karena murabaha dianggap lebih menguntungkan, minim resiko, serta sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 4 atau DSN MUI tahun 2000. Meskipun begitu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih mengenai penerapannya dibandingkan prinsip seperti musyarakah dan mudharabah. Murabaha lebih dipilih bank syariah karena lebih praktis dan aman meskipun cenderung digunakan untuk pembiayaan konsumtif.